أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi rabbil alamin bila sababin. Alhamdulillahi rabbil alamin bila talabin. Alhamdulillahi bila adadin. Alhamdulillahi hatta tarda. Alhamdulillahi ba'da ridha. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim mu'adzim ala habibikal mustafa wa rasulikal murtada sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja min dhullil ma'siyah ila izzit ta'ah agnahu Allahu ta'ala min ghairi malin wa ayyadahu min ghairi jundin wa a'azzahu min ghairi asyiratin au kama jaa fil hadis. Bapak Ibu jamaah majelis taklim ngaji pulo rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita dalam keadaan iman, menjadi bagian dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam ini bertepatan di bulan Rabiul Awal. Harusnya kita semakin bersyukur, semakin bertambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengerjakan sunnah-sunnahnya beliau dan berusaha untuk meninggalkan apa yang tidak beliau sukai. Karena orang yang mengamalkan sunnah itu Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepadanya. Ketika seorang hamba dapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka ujungnya adalah Allah ridha sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Contoh terbaiknya itu adalah para sahabat. Para sahabat itu jumlahnya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan 124.000. Imam Syafi'i mengatakan 60.000. Dan semuanya adalah orang-orang yang mendapatkan ridha Allah sebelum mereka berjumpa dengan Allah. Apa amaliyahnya para sahabat? Senantiasa lebih mendahulukan perintahnya Nabi, kecintaannya Nabi daripada perintah-perintah yang lain dan cinta kepada yang lain. Apalagi ini bulan Rabiul Awal, maka cinta kita harus kita betul-betul tampakkan. Lahirnya Nabi itu satu perkara yang besar, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau tidak aku ciptakan kau wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan segala sesuatu baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Maka perintahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu atas rahmat besar yang Allah berikan kepada ini umat. Rahmat besar yang Allah berikan kepada ini umat, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas di dalam tafsir Ibnu Abbas adalah dua. Yang pertama, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah berikan kepada kita ilmu agama.
Jadi ilmu agama itu kalau kita mendapatkannya berarti Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Kalau kita termasuk bagian dari orang-orang yang sibuk dalam ilmu, berarti Allah betul-betul memilih kita untuk menjadi bagian dari orang-orang yang ahli surga. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Man kanat fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi." Orang tuh kalau sibuknya hari-hari menuntut ilmu, bukan dia mencari surga, tetapi surga ngejar dia. Inilah kemuliaan orang ahli ilmu. Maka penting kita harus menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu termasuk bagian dari kewajiban fardu ain. Yang Nabi mengatakan, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu kewajiban bagi kita setiap orang beriman, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Maka kita harus bersungguh-sungguh. Di mana ada majelis-majelis ilmu, duduk di dalamnya. Karena itu adalah taman-taman surga yang ada di dunia sebelum asli kita masuk ke dalam surga. Di dalam riwayat dikatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min dhullil ma'siyah ila izzi ta'ah." Barang siapa yang berusaha meninggalkan kemaksiatan menuju kepada ketaatan, berusaha meninggalkan kemaksiatan, walaupun teman-temannya semua mendukung untuk maksiat dan dia berusaha untuk meninggalkannya, maka Allah akan berikan 3 keuntungan, kata Nabi. 3 keuntungan Allah berikan kepada mereka yang berusaha meninggalkan kemaksiatan untuk taat. Yang pertama apa kata Nabi? Aghnahullahu ta'ala min ghairi malin. Allah akan memberikan kekayaan tanpa harta. Hari ini banyak orang kaya tapi pusing hatinya. Cicilan A sampai cicilan Z dia pikirkan. Mobil 1 sampai mobil kedua sampai mobil ketiga dia pikirkan. Perusahaan 1 dengan perusahaan yang kedua dia pikirkan. Kenapa? Ya karena memang dunia itu sifatnya seperti itu. Semakin bertambah maka yang punya semakin susah. Dunia itu. Tetapi orang tuh kalau berusaha meninggalkan kemaksiatan menuju kepada ketaatan, janjinya Nabi dari lisannya, aghnahullahu ta'ala min ghairi malin. Allah akan berikan kekayaan tanpa harta. Kaya hatinya tuh tanpa harta. Artinya kalaupun dia nggak punya apa-apa, hidupnya tenang. Karena memang letaknya kaya itu bukan pada benda-benda. Letaknya kaya itu bukan pada pangkat jabatan. Letaknya kaya itu bukan pada mobil mewah, bukan. Tetapi letaknya kaya itu ketika hati kamu lega bersyukur atas nikmat Allah. Nabi SAW bersabda, "Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafas." Kaya itu bukan terletak pada yang tadi saya sebutkan. Kaya itu di sini kata Nabi ini. Wa asyara biyadihi al-yumna. Sampai Nabi memberikan isyarat dengan tangan kanannya yang mulia. Ini loh di sini loh. At-taqwa hahuna, az-zuhdu hahuna, al-ikhlas huna. Takwa itu di sini. At-taqwa laisa fil kisah. Takwa itu bukan terletak pada pakaian kamu yang berjubah warna putih dilapisi dengan gamis lagi, tambah sorbannya seperti ban Vespa, siwaknya seperti pentungan sapam, matanya selalu dikasih celah. Bukan. Kata Nabi, abghadul ibadi ilallahi man kana saubahu khairum min amalih. Manusia yang paling Allah benci adalah pakaiannya kayak para nabi tapi amalnya amalan jabarin. Amalannya amalan orang-orang ahli maksiat. Nauzubillah summa nauzubil. Dalam riwayat dikatakan, siapakah orang yang celaka? Orang celaka adalah orang yang menunjukkan amalnya kepada manusia tetapi menyembunyikan kemaksiatannya dari Allah. Ngerti nggak maksudnya? Depan orang tuh
Kalau lagi ramai kayak gini tuh minum bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum, siwak-siwakan. Orang keren banget sih, kuku, siwakan terus. Tapi kalau udah mau tidur, dia buka Instagram. Yang dia lihat tuh paha-paha perempuan yang gak jelas. Itu orang paling rugi tuh. Amaluhu ka'amalil jabbarin, kata Nabi. Kalau di luar tuh kayak Nabi, perangainya kayak Nabi kalau di luar tuh. Tapi kalau udah sendiri tuh, kadang-kadang minum berdiri. Ya jangan ya Allah, yang merasa berarti punya hati berarti. Ya Allah, saya kayak gitu berarti antum hidup. Udah. Di depan santri-santri itu kita kiai. Ya, di depan antum tuh saya tuh sebagai ustadz. Orang-orang menyebut dengan ulama, tapi nggak tahu kalau di rumah apa amalan-amalan kita di rumah. Maka orang hebat itu adalah orang yang menyembunyikan amal kebaikannya dan dia berusaha tidak bermaksiat kepada Allah. Nah, kita harus pikirkan diri kita ini, teman-teman. Makanya orang yang berusaha meninggalkan kemaksiatan untuk taat, walaupun suasananya mendukung untuk maksiat, janjinya Nabi mengatakan aghnahullahu ta'ala min ghairi malin. Allah akan berikan kekayaan kepadanya tanpa harta. Siapa sih orang kaya tanpa harta? Abu Hurairah tuh kaya tanpa harta tuh. Abu Hurairah tuh hidupnya miskin, tapi nggak pernah beliau update status kalau dia adalah orang miskin. Kalau kita udah miskin, update status miskin. Beras habis. Ya, mau makan di update status. Apa aja dibikin status sama orang itu. Nauzubillah min dzalik. Artinya semua orang biar tahu. Padahal tuh bikin status tuh bikin pusing juga. Yang nggak senang sama kita makin syukur, mampus lu kan, nggak punya duit. Yang punya, yang senang sama kita, kadang-kadang dia juga nggak bisa bantu. Jadi udahlah, barang siapa yang menyembunyikan kesusahannya, hanya dia adukan kepada Allah, Allah selesaikan kesusahannya. Para sahabat tuh ketika datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kami ini pusing, banyak hutang. Lapornya ke Nabi. Maka Nabi ajarkan satu kalimat doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal jubni wal buhal, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Pulang ke rumah dengan kegembiraan yang penuh. Mereka amalkan, nggak lama dari mereka mengamalkan amalan dari Nabi, semua yang punya hutang selesai hutangnya. Kalau antum malah tambah hutang. Kenapa? Karena mengamalkannya tidak ada keyakinan. Yang membedakan antara kita dengan sahabat itu cuma satu, keyakinan doang. Kalau sahabat sama perintah Nabi itu yakinnya pol-polan. Tapi kalau kita sama Nabi suka mikir, emang betul ya? Emang begitu ya? Aneh Nabi ini. Kemudian yang kedua, padahal Nabi mengatakan ma kharaja minhu illal haq. Tidaklah setiap apa yang keluar dari sini kecuali adalah kebenaran. Teman-teman harus yakin. Apa yang keluar dari mulutnya Nabi itu pasti. Lebih pasti daripada matahari yang terbit di arah timur, terbenam di arah barat. Satu saat nanti matahari akan berbohong kepada kita. Dia tidak akan terbit di arah timur, tetapi dia hanya menetap di barat. Maka itu adalah tanda kiamat. 3 tahun nanti dunia digelapkan oleh Allah, teman-teman, sebelum kiamat datang. Gelap. Orang-orang tuh mengira ini ada apa ini? Wa qalal insanu ma laha. Ini kenapa ini? 3 tahun kita dalam kegelapan. Udah gitu nanti Allah Subhanahu wa taala angkat semua makanan-makanan. Allah Subhanahu wa taala angkat semua air, minuman-minuman. Sehingga Nabi mengatakan orang beriman pada waktu itu apabila mereka lapar, maka mereka akan mengucapkan subhanallah, maka menjadi kenyang perutnya orang beriman. Kalau sekarang banyak makan nggak bisa kayak gitu tuh. Lapar dikit langsung cari makanan. Nah, coba usahakan sekarang lapar tuh subhanallah dulu 100 kali deh.
Kalau lapar juga berarti belum yakin. Siap nggak ngamalin? Betul. Sebelum datang hari kiamat, betul. Diangkat oleh Allah. Allah turunkan Ya'juj Ma'juj untuk menghabiskan seluruh makanan-makanan di dunia. Setelah itu Allah turunkan hujan, Allah keringkan dulu. Nggak lama air hujan turun yang berbau busuk. Baru Allah Subhanahu wa taala kirimkan angin sepoi-sepoi untuk mematikan seluruh orang beriman. Maka di situ tidak ada lagi orang beriman. Allah kiamatkan ini dunia. Dunia dulu nyata, ya kan? Gimana? Dunia sekarang nyata. Ya, nanti akan menjadi cerita. Akhirat sekarang cerita, nanti akan menjadinya nyata. Betul, makanya hati-hati kita nih. Kemudian yang kedua apa? Wa ayyadahu min ghairi jundin. Allah akan menguatkan dirinya tanpa pasukan. Tanpa pasukan kita akan menang. Kalau kita lihat para sahabat dalam perang Badar itu, teman-teman, 313 lawan 1000 lebih tuh kayaknya secara logika tuh nggak masuk akal. Emang nggak masuk akal. Tapi agama tuh nggak boleh kita pikirkan dengan logika kita. Ya, agama tuh harus iman, ihsan, pasrah. Agama tuh. Kalau antum wudu, kentut yang dibasuh tuh dicebokin pantatnya apa wudu ulangin? Harusnya cebok. Karena yang punya salah pantat. Tapi kenapa harus dibasuh semuanya? Perintahnya Allah seperti itu. Jadi nggak usah mikir, ente kenapa sih sholat menghadap kiblat? Perintahnya Allah, saya suruh sholat menghadap kiblat. Kiblatnya di Ka'bah. Ka'bah itu ya batu biasa. Ya, Ka'bah itu batu biasa. Batu biasa yang ada di dunia, tapi Allah berikan keberkahan di dalamnya. Masya Allah. Makanya di antara kalimat yang Nabi SAW lantunkan ketika perang Badar apa? Shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dialah Allah yang telah benar janjinya. Dialah Allah yang menolong kita. Dialah Allah yang memenangkan kita. Dialah Allah yang telah menolong hamba-hambanya yang mempunyai keyakinan yang sempurna kepadanya. Para sahabat dalam perang Badar itu sempurna keyakinannya kepada Allah, sehingga walaupun 313 nggak bawa perlengkapan senjata, orang-orang kafir lari porak-poranda di tangannya para sahabat. Kenapa? Karena yakin kepada agama. Kata Gus Yusuf kemarin di Magelang tuh, agama itu adalah solusi terbaik dalam hidup. Kalau agama masuk ke dalam pemerintahan, insya Allah pemerintahan kita akan menjadi pemerintahan yang adil. Kenapa hari ini orang tuh ribut dengan masalahnya? Negara Indonesia sedang tidak baik-baik saja karena agama nggak ada di gedung-gedung pemerintah. Sehingga orang tuh gampang maksiat. Di zaman Khalifah Umar itu, kata Gus Yusuf kemarin sampaikan di Magelang, Sayyidina Umar ketika menjabat menjadi khalifah, ada unta terpleset, jatuh barang-barang di atas untanya, beliau menangis. Ditanya, mata bekik ya Umar, apa yang kau tangisi? Unta jatuh, kenapa engkau menangis? Aku takut di hadapan Allah unta jatuh karena aspalnya belum beres semua. Itu orang tuh kalau udah punya agama kayak gitu. Orang tuh kalau punya Allah dalam hatinya, maka dia akan meninggalkan kemaksiatan. Jadi hal-hal seperti itu mereka takuti. Ya. Di zaman Khalifah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, alaihi ridwanullah, ketika
seekor kucing dengan seekor macan yang tadinya baik-baik saja. Ketika berantem mereka tuh, berarti orang-orang mengatakan khalifah telah wafat hari ini karena keadilan sudah tidak ada. Ini ada presiden yang mengatakan dirinya adalah seperti Umar, tapi nggak kayak Umar. Ya, didatengin ke istananya, dilari ke Kalimantan. Kayak gitu kan. Itu bukan Umar itu namanya. Nah, itu namanya apa itu? Pengecut. Bener gak? Kenapa ada pemerintahan yang seperti itu? Jangan salahkan lu sih gara-gara milih dia kan. Dosa lu enggak. Nabi Musa mengatakan idza asani man ya'rifuni sallat alaihi man lam ya'rifuni. Kalau kamu yang Islam berani bermaksiat dengan terang-terangan, maka azab pertama kali Allah berikan kepada kamu adalah pemimpin zalim. Jadi lu jangan nyalahin yang milih Prabowo, jangan nyalahin yang nggak milih Anies, jangan. Salahkan diri antum, kenapa antum berani maksiat? Udah. Iya. Kalau semua orang beriman menutup aurat yang perempuan dengan sempurna, laki-lakinya sholat di masjid, amar ma'ruf nahi anil munkar, yakin saya Allah akan berikan pemimpin kepada kita sebagaimana Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana Umar ibn Khattab, sebagaimana Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu, Harun ar-Rasyid radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Tapi siapapun nanti yang menjadi pemimpin sekarang ini, kalau masih ada orang iman yang berani bermaksiat kepada Allah, maka janjinya Nabi Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Musa, idza asani man ya'rifuni, apabila orang yang kenal kepada Allah berani bermaksiat kepada Allah, salat alaihi man lam ya'rifuni, pertama kali Allah angkat kepada mereka pemimpin-pemimpin yang enggak kenal kepada Allah. Kalaupun kenal kepada Allah, kata Nabi Musa, maka pemimpin itu adalah pemimpin yang zalim. Jadi salah siapa kalau ada pemimpin zalim nih? Iya, bukan salah kemarin pemilu, bukan. Mau siapapun pemimpinnya, kalau masih ada orang yang berani meninggalkan sholat dengan terang-terangan, masih ada orang berani minum khamar dengan terang-terangan, tetap Allah akan berikan musibah yang besar, yaitu pemimpin yang zalim. Paham di sini insyaallah? Kemudian yang ketiga, wa a'azzahu min ghairi asyiratin. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dia walaupun tanpa adanya orang-orang yang memuliakan. Masya Allah. Siapa yang kenal dengan Uwais Al-Qarni? Majhulun fid dunya wa ma'rufun fis sama. Uwais Al-Qarni orang yang seorang tabi'in yang berkhidmat kepada ibunya, hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang enggak kenal dengan Uwais Al-Qarni. Tapi Khalifah Umar bin Khattab setiap tahun menunggu di perbatasan Madinah dari Yaman, ditanya asal ada kabilah-kabilah atau kafilah-kafilah yang datang untuk berhaji, untuk berumrah dari Yaman. Hal indakum Uwais? Adakah di antara kalian yang bernama Uwais? Man Uwais? Man huwa Uwais? Siapa Uwais? Siapa Uwais? Huwa majhulun fid dunya lakin ma'rufun fis sama. Uwais itu di dunia nggak dikenal. Uwais itu kalau udah angkat tangan, Bapak Ibu sekalian, arsy-nya Allah bergetar. Di langit tuh orang tuh sebut, di langit tuh malaikat sebut Uwais, Uwais, Uwais. Sebut namanya Uwais terus. Tapi di dunia dia nggak terkenal. Bahkan saking nggak terkenalnya Uwais tuh makan tuh dia di sampah-sampah. Walinya para wali Uwais tuh, Masya Allah. Yang Nabi mengatakan kepada Khalifah Umar, kalau nanti kamu berjumpa dengan seorang anak muda dari Yaman, dia punya tanda hitam di sini, mintalah doa kepadanya. Dia tuh kalau berdoa maka 7 lapis langit tuh bergetar. Belum berdoa baru ngangkat tangan aja Uwais bergetar tuh. Apa tadi kata Nabi? Wa azzahu min ghairi asyiratin. Allah akan muliakan dia walaupun tanpa ada orang-orang yang memuliakan. Iya. Akhirnya sekarang terkenal Uwais. Siapa yang nggak kenal dengan Uwais sekarang? Allah muliakan. Jadi kita nggak usah cari popularitas, nggak usah. Apalagi sama
sama manusia. Cari popularitas sama manusia itu dapatnya cuma segitu doang. Tapi kalau pengen cari popularitas di hadapan Allah, maka Allah akan mengumumkan kemuliaan kita di hadapan di majlis-majlisnya para malaikat. Paham? Maka dalam hidup itu bagaimana Allah ridha? Ridhonya Allah itu disertai dengan amal. Amal itu adalah wasilah untuk mendatangkan ridha Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Terus wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Bi'ibadatihi apa bi'ibadati? Bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin Allah ridha kepadanya ketika mereka berjumpa dengan Allah, maka syarat pertamanya amalan sholihah, harus beramal sholih. Amal sholih itu amal yang sesuai dengan arahan Nabi, kalau kata Kiai Uzairon. Amal yang sesuai dengan arahannya para sahabat, amal yang sesuai dengan arahannya para ulama, amal yang sesuai dengan arahannya ahlu sunnah wal jamaah. Maka kita beramal itu harus punya pegangan dan patokan siapa yang harus kita ikuti. Dalam berfikih kita mengikuti salah satu dari 4 imam mazhab. Orang tuh kalau beribadah tidak mengikuti dari salah satu 4 imam mazhab, bisa dipastikan ibadahnya enggak Allah terima. Pasti. Siapa Anda? Imam Bukhari aja namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardisbah Al-Bukhari Asy-Syafi'i. Imam Bukhari Salim itu masih bermazhab dengan Imam Syafi'i, coba. Ya. Imam Syafi'i itu Masya Allah termasuk salah satu dari 4 imam mazhab yang mempunyai garis keturunan yang bertemu dengan Nabi di kakeknya yang bernama Sayyidina Abdul Manaf Sayyidina Manaf ya siapa? Hisham di atas lagi? Manaf ya? Abdul Manaf radhiyallahu ta'ala anhu. Ustadz kok panggil Sayyidina Abdul Manaf pakai Sayyidina? Iya, karena kakek-kakeknya Nabi sampai Nabi Ibrahim itu adalah orang-orang yang masih berpegang teguh dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang disebut dengan masa fatrah. Tapi ada yang merusak amal. Amalnya cara Nabi. Amalnya cara Nabi, tapi dia punya amal-amal yang hatinya merusak amal tersebut. Maka dikatakan di dalam Tanbihul Ghafilin, sittatul asya tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang kalau antum melakukan 6 perbuatan tersebut, maka amal yang walaupun mengikuti cara Nabi bisa hangus. Apa yang pertama? Abu Lais As-Samarqandi mengatakan, al-istighalu bi'uyubin nas. Sibuk nyari kesalahan orang, padahal dirinya juga punya aib, punya salah. Yang dia omongin tuh aibnya orang aja udah. Ya betul nggak? Makanya kata para ulama, kun jamila tarol wujuda jamila. Jadilah kamu orang yang bagus, maka pasti apa yang kamu lihat akan terlihat bagus. Kenapa hari ini kita melihat orang tuh dengan pandangan-pandangan jelek? Karena hati kitanya jelek. Dia mah begitu. Enggak, ente yang begitu. Ya. Jadi kalau kita memandang orang dengan pandangan buruk, ya udah. Karena hati kita yang buruk. Di dalam fadilah sedekah tuh pernah Nabi Isa berjalan dengan Hawariyun, teman-teman. Hawariyunnya Nabi Isa itu ada 12, tapi hianat 1 namanya Yudas Iskariot. Hawariyun itu mengatakan qalal hawa qalal hawariyun qalal hawariyun nahnu ansarul, penolong-penolong Allah. Berjalan tuh Nabi Isa di fadilah sedekah. Di dalam bab zuhud berjalan, ada bangkai kambing yang sudah dibelatungin,
Ya udah banyak keburukannya lah. Maka Nabi Isa, ini diceritakan dalam Miskah, juga ada di Miskah Al-Masabih. Di sini kamu lihat ya. Itu kambing, apa yang kamu lihat? Nggak ada yang baik dari situ. Dibelatungin, bau busuk. Kata Nabi Isa, enggak. Ada kebaikan di dalam bangkai tersebut. Apa? Giginya masih putih. Itu pelajarannya adalah hatinya Nabi Isa sangat bersih. Jadi memandang yang buruk aja jadi bersih. Betul nggak? Itu kalimat itu kun jamila tarul wujuda jamila. Jadilah kamu orang yang bersih, maka apa yang kamu lihat juga akan bersih. Kalau hati kita melihat sesuatu itu tidak baik, kalau kita melihat sesuatu itu nggak baik, berarti hati kita yang nggak baik. Makanya Nabi mengatakan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima lisanuh, wa la yastaqimu lisanu hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan pernah bisa baik omongannya seseorang, tidak akan pernah bisa baik hatinya seseorang, imannya seseorang sebelum dia bisa menjaga lisannya. Tidak akan pernah bisa baik omongannya seseorang sebelum apa? Hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan sempurna imannya seorang sebelum dia bisa menjaga lisannya. Maka tidak akan bisa baik lisannya seorang sebelum hatinya baik. Kenapa kalau ada orang kaget, bego, tolol, copot? Nauzubillah min dzalik. Coba biasakan Allah, la ilaha illallah, astagfirullah. Biar nanti pas Israel datang, astagfirullah Israel, kamu tuh yang hamba Allah yang paling saya tunggu, tau nggak? Imam Ghazali rahmatullah alaih sebelum wafatnya, 5 hari sebelum wafat, beliau kirim surat ke teman-temannya. Saya mau ada acara besar, mau ada pesta besar saya. Jadi kalian kalau bisa datang, karena kamu dulu belum ada Gojek, belum ada ojek online, masih pakai unta yang jalan tuh pelan-pelan. Ini Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ini ada acara apa ini? Beliau tuh punya adik namanya Muhammad. Beliau bilang sama adiknya, nanti 5 hari ke depan saya mau bikin acara besar. Kamu siapkan semuanya. Apa aja bang yang saya siapkan? Kain kafan terbaik tuanya. Mau bikin acara konya, suruh beliin kain kafan. Kalau kita jangan nyimpen kain kafan, kayak pengen cepat mati aja. Padahal termasuk bagian dari sunnah itu mempersiapkan diri untuk mati itu. Qadarullah beliau subuh, wafatnya beliau tuh subuh. Mandi dulu, termasuk salah satu orang yang gak dimandikan jenazahnya adalah Imam Ghazali itu. Mandinya mandi sendiri. Nah, setelah itu beliau bilang kepada istrinya, nanti kalau teman-teman saya datang, ya sampaikan salam saya kepada mereka. Hajatnya tuh ini. Maka beliau menghadap taqarrub kepada Allah di atas kain kafan yang disiapkan oleh adiknya yang nama Muhammad, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa buat orang beriman tuh kematian tuh bukan ketakutan? Sayyidina Syekh Al-Mutawalli Sya'rawi beliau mengatakan, al-mautu laisa bi'a'dhamil musibah bal hiya sunnatul haya. Kematian tuh bukan paling besarnya musibah, tetapi itu adalah sunnahnya kehidupan. Sunnahnya kehidupan adalah kematian. Qul innal mauta alladzi tafirruna fa innahu mulaqikum. Terus summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan, hai Muhammad, kemana saja kamu lari dari kematian, pasti kematian akan datang kepada kamu. Maka pas sampai rumahnya teman-teman Imam Ghazali itu, mana hajatnya, mana Abu Hamid, mana Abu Hamid, Muhammad mana? Oh, ternyata suruh ngedoain. Itu kejauhan lah kalau cerita Abu Hamid Al-Ghazali lah. Guru saya punya guru namanya Ki Uzairon tuh. 1 bulan sebelum wafat ketemu dulu sama Israel tuh di Mekah. Sampaikan sama adiknya, aku tadi barusan ketemu Israel loh. Kata adiknya bilang, kata Ki Ubed, ya udah toh Kang, istirahat yang cukup, dijaga makanannya. Aneh kamu nih, orang Uzairon pengen balapan sama Israel suruh istirahat. Coba kalau itu Israel datang ke Pamisno,
Itu dari mulai datang sampai mati nggak mau makan tuh mati duluan jadinya. Saya Israel, wah udah. Masya Allah. Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, ketika wafat ayahnya baginda Rasulullah SAW, maka beliau menangis sejadi-jadinya. Maka dipanggil oleh Rasulullah sebelum wafat, sini. Apa? Dari banyak keluarga saya, ini hadis sahih ini, yang paling cepat nyusul saya itu kamu. Jadi alhamdulillah. Loh, Aisyah sebagai istrinya, ente orang bapak lagi sakit lu senyum-senyum. Kenapa? Ternyata 6 bulan setelah wafatnya Nabi, Sayyidah Fatimah wafat. Benar ya? Jadi mati itu bukan satu musibah yang besar, teman-teman, buat orang beriman. Makanya dalam kitab Busrul Qaib Nabi mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatu kafir. Kenapa mati itu buat orang beriman tuh jadi hari raya? Karena dia sudah terlepas dari penjara. Kalau kita sama mati kan takut banget. Doainnya biar umur panjang sampai hari kiamat, jangan juga. Emang enak umur panjang sampai hari kiamat? Ya. Imam-imam mazahib itu wafatnya nggak ada yang di atas 90 tahun, nggak ada. Imam Syafi'i aja 54 tahun wafat itu. Imam Syibaweh atau Imam Syibaweh? Imam Syibaweh itu ahli nahu dunia. Di usia 33 tahun beliau wafat. Sangat muda. Tapi wafatnya karena wafatnya orang barokah, maka seluruh orang yang bisa baca kitab di dunia sampai hari kiamat, Imam Syibaweh pasti dapat pahalanya. Imam Syafi'i itu usianya 54 tahun. Tapi di sini nih, di Ngaji Pulau sendiri kita bermazhab dengan Imam Syafi'i. Maka dari takbirnya, dari berdirinya, dari wudunya, semuanya yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i akan mendapatkan kebaikan dari kita. Itu namanya orang barokah tuh kayak gitu. Jadi mati itu bukan satu musibah. Mati itu adalah sunnatul haya, sunnahnya kehidupan. Karena Nabi mengatakan, innal mauta ya'ti baghtatan, kata Nabi. Au kama ja'a fil hadis. Sesungguhnya kematian itu datangnya dengan tiba-tiba. Paham di sini? Jadi hidup kita ini cuma sebentar. Kalau nggak disibukkan buat amal tuh sayangnya pol. Karena dalam tafsir dikatakan siksa terberatnya orang-orang ahli neraka adalah penyesalan. Bukan yang ditusuk dengan besi panas, bukan. Bukan yang dituangkan dengan air mendidih, bukan. Tapi ketika Allah buka temannya yang di surga sedang menikmati hidangan surga, ternyata dia di dalam neraka. Sama-sama makannya makan nasi, sama-sama mainnya, tapi yang satu ngaji plo, yang satu main catur. Paham ya? Jadi yang pertama apa? Al-istighal bi'uyubil khalqi, sibuk dengan aibnya orang lain. Makanya ada kalimat, sekurus-kurusnya ikan tuh ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan ada tulangnya. Jadi kita nggak perlu mikir orang lain. Orang tuh kalau hatinya baik, dia mandang orang tuh gini, kalau sama yang lebih tua, Masya Allah, Pak Misno ya lebih tua umur dari saya, amalnya lebih banyak, mujahadahnya lebih banyak, saya yang masih muda aja banyak dosa. Kalau yang ngelihat sama orang yang di bawah, dia berpikir apa? Dia pandang apa? Masya Allah, ente masih muda, dosanya belum banyak, amalnya ente masih muda aja udah banyak banget. Ente masih muda udah ahli masjid. Dulu saya umuran antum tuh, aduh nggak tahu lagi ngapain. Jadi senantiasa memandang orang dengan kebaikan. Gak usah mikirin aibnya orang lain, gak usah. Ya. Jadi betul-betul kita harus memikirkan bagaimana kita selamat di hadapan Allah. Udah titik. Kan kemarin saya jelaskan tuh perkataan Sayyidina Ali nomor kedua. Wa kun ing dan nafsi syarron nas
Jadilah kamu orang yang paling buruk dalam pandangan dirimu sendiri. Betul nggak? Iya. Paling buruk dalam pandangan sendiri. Udah itu aja. Ngerasa saya ini nggak punya apa-apa. Iya, jangan antum ulama. Iya, saya ulama. Ya tapi kalau buat main-main nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang harus kita tunjukkan kalau kita ini punya keahlian, apalagi keahlian dalam agama ya. Dan itu dalam fikih termasuk dimasruhkan, disyariatkan. Antum hafal Quran 30 juz, alhamdulillah, hafal Quran saya 30 juz. Atau hafal hadis 2000 hadis, alhamdulillah. Supaya orang tuh bisa menghargai ilmu kita. Ya kan? Dokter aja berani, spesial dokter gigi, spesial dokter lambung. Masa antum sebagai ahli agama nggak berani seperti itu? Yang saya muliakan Ustaz Ghifari Al-Hafiz, jangan pakai Al-Hafiz lah, udah aman. Ya, yang ke Mekah sebulan 2 kali, duitnya udah banyak, kayak gitu. Ketua tahfiz Quran Pondok Pesantren Ar-Ridho Jakarta dan Magelang. Man huwa? Wah, dalik. Mana orangnya tuh? Pengen lihat orangnya tuh. Ustaz Ghifari namanya. Kata Sayyidina Ali apa? Wa kun ingdan nasi rajulan minan nas. Jadilah kamu orang yang biasa aja dalam pandangan orang lain. Jadi kita nggak perlu pengen kesohor, udah gitu aja. Paham ya di sini insyaallah? Apa yang pertama yang merusak amal kita itu adalah istighal bi uyubin nas. Sibuk ngurusin orang lain, padahal dirinya juga masih belum baik. Yang kedua apa? Yang kedua yaitu wa qaswatul qalbi, kerasnya hati. Kerasnya hati itu disebabkan kata Nabi 3 perkara. Yang pertama, tidak mau kumpul dalam majelisnya ulama. Yang kedua, tidak peduli dengan orang-orang fakir miskin. Kemudian yang ketiga, meremehkan dosa kecil. Efeknya tuh dari nggak mau duduk dalam majelis ulama, akhirnya apa? Dia merasa baik. Kata Nabi, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Wajib buat kalian untuk senantiasa duduk dalam majelisnya ulama dan mendengarkan nasihat-nasihatnya ulama, karena sesungguhnya nasihatnya ulama, fa innallaha ta'ala yuhyil qalba al-mayyit binuril hikmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati yang mati dengan nasihatnya ulama. Kama yuhyil ardo al-mayyitata bima'il matar. Sebagaimana Allah menumbuhkan tanah yang gersang dengan air hujan. Orang tuh kalau nggak mau dengar nasihatnya ulama, akhirnya dia merasa baik tuh, nyalahin orang. Biasanya yang komentarin ahli masjid tuh orang bukan ahli masjid. Betul. Di masjid aja itu. Betul kata Koko, emang kerasa Koko tuh. Kayak gitu. Itu kalau sholat panjang-panjang, ente nggak tahu aja. Itu ngapain sih itikaf-itikaf? Ninggalin anak istri. Coba. Yang komentarin orang yang nggak masuk di dalamnya itu biasanya tuh. Akhirnya dia merasa baik tuh. Merasa baik. Kalau orang sudah merasa baik, maka nanti efek kedepannya dia akan menyalahkan orang lain. Gak ngaji tapi nyalahin yang ngaji. Menurut saya ente siapa baca Quran aja gak becus. Menurut saya, iya, baca Quran gak enak didengar. Iya. Aduh, matobi'inya nggak tahu kemana, matahari sukun apa baru dengar gua matahari sukun itu kata dia. Ya. Belum lagi nanti mat yang lain. Ya, belum nanti ada pelajaran makharijul huruf, sifatul huruf, apa lagi ini. Udah gitu nyalahin yang bisa tajwid lagi.
Nggak gitu cara bacanya. Gimana? Ngain. Ngamta alaihim fa ijajaatis sohoh wa fawaja alam taro kaifa fa'ala rabb. Alam taro kaifa papa mama papa bubu. Nyalahin orang yang punya ilmu. Kenapa? Karena hatinya sudah Yang kedua, kata Nabi, kamu nggak berkawan dengan orang-orang miskin. Nabi itu saking cintanya sama orang miskin, sampai Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma ij'al ali Muhammadin kifafa. Ya Allah, jadikanlah keluarga Muhammad yang sedang-sedang aja, biasa-biasa aja. Sampai Nabi berdoa, ya Allah, Allahumma aksurni, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa aksurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan Muhammad dalam keadaan miskin, matikan Muhammad dalam keadaan miskin, bangkitkan Muhammad pada hari kiamat juga dalam keadaan miskin. Karena tahu nilainya miskin tuh. Ya, yang miskin kalau sabar tuh pahalanya besar. Enggak miskin ngepet ya, enggak ya. Allah paling suka dalam hadis kepada orang kaya yang derma. Allah paling benci sama dalam hadis dengan orang miskin yang sombong. Udah miskin sombong lagi. Tapi Allah sangat cinta kepada orang miskin yang sabar dengan kemiskinannya. Kenapa orang itu diperintahkan suruh berkawan dengan asfala minkum, lebih rendah daripadanya, biar bisa bersyukur. Kalau antum temennya Ustaz Gifari yang setiap pulang umroh tasnya ganti, ya nggak syukur-syukur antum. Iya. Teman sama kuku yang tasnya itu aja dari dulu tuh. Nah, ngomongnya ke saya gitu. Dapat tas Kiai, alhamdulillah dibeliin Haji Ridho. Sama ini aja di Palem 30.000 sama aja kok. Emang lu gak punya duit? Itu berapa? Di Ramayana kemarin 110.000, sama aja kan kayak tas Kiai, beda lah. Ente ngomong begitu karena gak punya duit. Enggak zuhud. Emang gak punya duit? Udah. Karena gitu kan, banyak alasan jadinya kan. Iya. Handphone mah sama-sama aja kata Denny. Handphone iPhone 6 dari sampai iPhone mau ke 17 sama dia, kata dia sama-sama aja. Iya ya, sama-sama nggak bisa beli katanya. Sama-sama nggak bisa beli, bener juga. Jadi zuhud itu disesuaikan dengan keadaan, teman-teman. Ya zuhudnya orang kaya itu antam likasy wala yamlika kasy. Zuhudnya orang kaya kayak Pak Dani, Kodani itu Haji Dani, Haji Arifin, ya zuhudnya dengan apa yang dia punya, itu zuhud namanya. Dia punya mobil baru, dia pakai buat ngaji, dia syukur dengan mobil itu, namanya zuhud. Bukan zuhud yang harus ngeper-ngeper baju putih sampai warna kuning. Iya, peci warna hitam sampai warna kuning-kuning kayak gitu. Nah, itu bikin takut orang Islam yang ngedenger. Ya nggak ada santri-santri Arido tuh peci hitam tapi di sini udah kuning-kuning belel gitu. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Kata Allah, ente tuh harus rapi kalau datang kepada Allah. Makanya 3 perkara yang boleh kita harus bermewah-mewahan di dalamnya. Nabi mengatakan, pertama, tempat tinggal. Kedua, minyak wangi. Ketiga, kendaraan. Tempat tinggal Nabi itu luar biasa. Nabi itu badannya udah wangi, tapi beliau tuh senantiasa memesan minyak wangi yang mahal. Ya kalau kita mah apalagi kukus 10.000 3 lah. Ini enak itu mah minyak bibitnya sedikit, airnya 1 gayung tuh. Yang penting warnanya aja sama. Niko minyak wangi nih, enak banget Kiai. Iyalah mahal. Saya mah sama aja lah, di JB juga banyak. Bener, ente yang bener-bener gak punya duit itu udah. Coba sih yang gak punya duit gak usah banyak alasan gitu kan. Ini Zam-Zam kan? Bismillahirrahmanirrahim.
Beda loh, itu hati-hati loh. Ini barokah nih, Zam-Zam ini. Hati-hati ini, Masya Allah. Nabi mengatakan mau Zam-Zam 5 syuriba lahu. Ya kalau urusan sama sempol masih sama aja. Tapi kalau udah air beda. Zam-Zam ini soal. Ini nggak akan saya habisin, yang cepet dapat nanti dia. Hah? Oh iya, dari Ustaz Gifari soalnya. Dari Haji Arifin, Masya Allah. Terima kasih Mas Haji Arifin ya, Zam-Zamnya. Jadi memang kayak begitu. Nah, cuman karena kita sombong, yang miskin ngomongnya begitu, sama aja. Ente syukur aja udah. Iya, alhamdulillah, Masya Allah. Makanya zuhud tertinggi itu kata Sayyidina Utsman, antatrukat dunya wala tubali biman akhodaha. Kamu meninggalkan dunia, udah nggak mikir lagi tuh yang kamu tinggalkan. Kalau masih ngeliat tas gua, ya tetap aja ente nggak zuhud namanya. Ini tasnya Kiai keren banget sih ya kan. Boleh nanti kalau udah bosen, nggak akan bosen gua. Gitu. Sama kuku Farhan tuh. Kalau lagi pakai jubah-jubah, misalnya lagi bagus itu, sekarang kan udah kurus Kiai kegedean tuh. Itu Toma namanya. Paham di sini insya Allah ya. Jadi kita harus berkawan dengan orang-orang miskin. Nah, bukan berarti kita nggak boleh berkawan dengan orang-orang kaya, bukan berarti itu. Tapi lebih banyak kita perhatiannya kepada mereka supaya kita makin syukur. Bagaimana hadisnya? Ungzuru ila man huwa asfala minkum wa la tangzuru ila man huwa fawqakum. Kata Nabi, sering-sering ente kumpul sama yang di bawah ente. Jangan sering-sering kumpul sama yang di atas ente, enggak akan syukur ente kalau kayak gitu. Dan ingat teman-teman, Nabi bersabda, innallaha yansuru hadhil ummah bidi'afatihim wa ikhlasihim. Allah tolong kita ini, Allah tolong kita semua ini, tolong Allah tolong Haji Arifin, Qadani, Ustaz Gifari, kita semua hadir di sini karena doanya mereka yang lemah. Ya kan? Ini baru-baru saya lihat ada viral, anak-anak di daerah mana, Jawa Barat ya, mati perutnya banyak cacingnya hidup karena kelaparan. Siapa yang mau bertanggung jawab di hadapan Rasulullah nanti pada hari kiamat? Karena Nabi SAW beliau bersabda, kalau kalian mengaku cinta kepadaku, maka kalian harus perhatian kepada orang-orang miskin. Jangan kalian mengaku cinta kepadaku, kalian gak peduli kepada orang-orang miskin. Nabi, aku pernah ditawari oleh Jibril, gunung-gunung di Madinah dijadikan emas, gunung-gunung di Mekah dijadikan emas. Apa kata Nabi? Aku lebih suka Nabi yang miskin daripada Nabi yang jadi orang kaya. Bukan berarti jadi orang kaya itu nggak boleh. Nabi Sulaiman kaya, Nabi ya kaya lagi. Nabi Sulaiman bisa syukur. Bahkan dari kekayaannya itu, kekayaan Nabi Sulaiman itu nggak ada yang bisa menandingi sampai hari kiamat, hatta yaumal qiyamah. Apa beliau mengatakan? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Berikan petunjuk kepadaku agar aku bisa bersyukur lagi ya Allah. Kenapa Allah jadikan antum-antum seperti ini? Khawatir kalau jadi orang kaya itu sombong. Seperti itu. Paham di sini ya? Sesuai seorang Nabi. Maka penting kita berteman dengan mereka. Allah berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi wala yahuddu. Tahu nggak antum siapa orang yang mendustakan agama? Salah satunya yang nggak peduli tetangganya udah makan apa belum. Dalam hadis Muntahab dikatakan, Jibril pernah datang berwasiat kepadaku, sampai-sampai aku menyangka kalau tetangga termasuk bagian dari ahli waris. Bagaimana hadisnya Ustaz Gifari? Ausini Jibril, Ausoni Jibril. Hatta dhanantu annahu mazala Jibril mazala Jibril yusini anjar hatta dhanantu
hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu ya. Jibril berkata padaku, "Hai Muhammad, kamu harus perhatian kepada tetangga." Datang lagi, "Hai Muhammad, kamu harus perhatian kepada tetangga." Sampai aku menyangka, kata Nabi, kalau tetangga itu kalau kita mati dapat warisan juga. Kita sama tetangga musuhan. Sayyidah Aisyah tanya sama Nabi, "Wahai suamiku, apa haknya kami terhadap tetangga?" Apa yang dimaksud dengan tetangga? Pintunya yang berhadapan dengan pintu rumahmu, temboknya yang berdekatan dengan tembok rumahmu, jendelanya yang berdekatan dengan jendela rumahmu. 40 ke depan, ke belakang, ke tengah, kiri, atas, bawah. Sudahkah kita tunaikan hak tetangga kita? Coba. Ya, tetangga tuh Masya Allah. Salah satu akhlak yang saya ambil dari Haji Ridho tentang orang yang gak ada ini. Kemarin Sabtu Pak, Ibu, kita udah rapi, pengen berangkat, udah tinggal gas. Dapat kabar tetangga samping meninggal dunia. Buru-buru dia lari, sibuk kesana kemari karena nggak ada orang. Santri-santri izin sama saya, "Kiai izin ya, ngambil minjem santri-santri 10 orang aja buat ngurusin rumah mayit karena nggak ada orang." Itu akhlak yang saya ambil dari beliau tuh. Luar biasanya tuh kayak gitu sama tetangga tuh. Yang depan bukan ya, maksudnya itu beliau keren banget gitu. Jadi ada orang nggak tahu ya. Nah ini ada yang nanya, "Itu kenapa meninggal?" "Oh kemarin baru ketemu, cuman doang." Oh gitu. Bukan orang sini, bukan orang lain lah ya. Iya. Itu luar biasa. Air minum sis. Makanan semuanya tuh. Itu keren banget sih, dan itu akhlak yang harus kita ikutin. Dia bukan orang alim. Dia bukan orang alim. Waktu ayahnya siapa? Nggak usah jauh-jauh lah, Pak Rukimin. Sibuk dia ngurusin itu tuh, sampai makanannya, minumannya, uang bensin buat ambulannya. Coba. Itu tuh ilmu-ilmu yang kayak gitu kadang-kadang kita suka cuek. Dan saya ngerasa kadang-kadang saya suka cuek juga gitu dengan tetangga yang meninggal dunia itu. Mohon izin ya, apalagi yang gak ahli masjid. Ini hati kadang karena masih kotor kali kan. Suka gak peduli, ya karena istighfar aja. Tapi kepeduliannya beliau itu yang harus jadi contoh. Dan dia tuh yang punya tanah ini, tapi dia untuk minta santri dia izin ke saya. "Kiai izin boleh nggak minta santri-santri 10 buat ngurusin rumahnya jenazah karena nggak ada orang." Itu tinggal sendirian Pak, Ibu, meninggal tuh nggak ada yang tahu. Orang serapi itu, sekaya itu, ngedorong mobil dengan dia masuk, yang nggak bisa nyala mobilnya keringetan. Dia nyapu segala macam. Dia nggak nyuruh, enggak. Tapi benar, lisanul hal afdhalu min lisanil maqal. Amal yang dipraktekkan tuh itu lebih paten daripada yang ente gini, enggak. Itu ilmu yang saya dapat dari beliau itu. Coba. Begitupun di Magelang. Masya Allah. Saya datang ke sini nggak ada minuman. Tawi yang dihajar habis-habisan itu. Ada ustadz datang, siapapun. Ini Ustadz Sandi dari Temboro datang tadi pagi. Saya nggak tahu, di grup tuh udah rame tuh. Ustadz Sandi tolong makan paginya disiapkan. Ustadz Rio, tolong semuanya kopinya disiapkan. Ya kita yang orang pondok aja biasa aja coba. Nah, itu akhlak-akhlak kayak gitu yang menjadi wasilah dia kenapa dia jadi orang kaya. Masya Allah, la quwwata illa billah. Ini kemarin kita ngobrol ngopi ini. Malam pertama datang, yang datang Selumda, masih jauh. Devian tuh salaman Bapak Ibu. Ini perhatikan ini pendidikan dia terhadap anak ini. Udah baik menurut saya itu salaman udah baik tuh Ustadz Gifari. Balik semuanya, ulang. Salaman kamu tuh masih kurang ajar. Apa? Kamu duduk salaman yang betul. Padahal itu udah baik banget. Saya sampai malu si Daniel salaman begitu. Udah baik, udah nunduk.
Tapi harus duduk karena orang yang kamu pengen salaman tuh duduk. Nggak kepikir, ke saya juga nggak kepikir itu. Nih duduk nih, kayak gini. Dia salamannya nggak berdiri. Anak kita ngapa tadi saya lihat anak-anak datang. Ada yang begini lagi salaman. Ini udah jongkok ya. Udah jongkok tapi kaki enggak. Jadi jongkok doang. Balik, ulang. Segitu coba pendidikan terbaiknya dia terhadap anak itu. Ini jadinya kemana-mana dari tangga ini. Luar biasa sekali itu. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada beliau. Masih banyak sebenarnya, sudah jam 10 ya insyaallah ya. Dah ini Maulid Nabi Rabiul Awal, perbanyak sholawat, perbanyak cinta kepada Nabi dengan kita mengamalkan sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya. Maka kita didik anak kita dengan pendidikan yang baik, akhlak-akhlak yang baik. Ya, akhlak-akhlak yang baik. Suruh salaman tuh jangan begini, salaman dicium. Kepada guru itu bagaimana, kepada orang tua itu seperti apa. Paham di sini insyaallah? Nah, kadang-kadang kitanya juga nggak baik, kitanya juga begitu salamannya. Ya, makanya kata Sayyidina Rasulullah bersabda, aslih nafsak yuslih lakan nas. Perbaiki hubungan kamu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan kamu dengan manusia. Nanti artinya adalah ketika kita punya akhlak yang baik kepada Allah, nanti kita pun juga punya akhlak yang baik kepada manusia. Paham di sini insyaallah? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, sedikit cerita pondok pesantren kami Ar-Ridho Magelang. Kemarin hari Ahad malam Senin tanggal 24 sudah peletakan batu pertama, dan tadi pagi hari ini sudah dalam proses pembangunan. Ya, targetnya Pak Haji Ridho untuk masjidnya 50 kali 50 jadi 4 bulan ini. Ya, jadinya 4 bulan ya, Ustaz ya? 50 kali tambah 75. 50 kali 75. Ya, begitu ya. Jadinya 4 bulan ini. Nanti kalau terus bangunan mau ada 3 bangunan ya, 6 lantai. Kalau itu udah jadi insya Allah nanti santri-santri Ar-Ridho yang di sini kita akan tarik di sana 10 orang. Maka saya minta keridhoannya orang tua yang masih mau di Ar-Ridho. Siapapun nanti yang saya tunjuk anaknya buat ke Magelang harus ikhlas. Ya, harus siapapun pokoknya nanti 10 buat ke sana. Dan insya Allah nanti yang akan tinggal di sana Ustadz Evan dengan istrinya, insya Allah yang akan di sana, insya Allah ya, akan tinggal di sana, ngurusin santri-santri di sana. Bahkan kemarin sama Gus Yusuf yang didahulukan rumah ustadznya yang mau tinggal. Ya, maka nanti kata Haji Ridho ya, nanti akan ada beberapa rumah ustadz di sana. Mungkin yang didahulukan nanti rumahnya Ustadz Evan nanti di sana. Saya nggak minta, kemarin Haji Ridho sampaikan, saya nggak minta apa-apa dari warga setempat, minta support doanya saja. Ya insya Allah ya, support doanya biar rezekinya lancar, ya kesehatannya Allah Subhanahu Wa Taala jaga, biar pondok tuh target 1,5 tahun, tadinya targetnya 2 tahun, dipangkas lagi sama dia menjadi 1,5 tahun, biar baik, biar selesai semuanya insya Allah. Dan insya Allah nanti di sana akan ada formal, ya. Kita mau ada sekolah dari mulai jenjang apa Ustaz Gifari? SMI ya. Mau dari MI, kemudian MTS, Aliyah. Bahkan kemarin musyawarah dengan Gus Yusuf juga, ya musyawarah para ustadz, santri-santri berprestasi mau kita akan keluarkan ke luar negeri. Nah, mungkin Yaman atau kemarin Ustaz Gifari jangan Madinah katanya. Nah, karena benar Madinah tuh bukan menjadi kiblat ilmu ya. Untuk saat ini ingat, kiblat ilmu untuk saat ini adalah Yaman. Ya, Yaman dan yang lainnya. Khawatir kalau di Madinah nggak kuat akhirnya pulang-pulang jadi Wahabi.
Karena begitu rata-rata alumni Madinah tuh terpulang-pulang nggak tahlil, nggak kunutan, mengharamkan Maulid Nabi. Jadi kemarin kita musyawarah antara Yaman, kemudian Maroko, Mesir, Insya Allah. Maka siapkan anak-anak Anda semua yang mau ke Ar-Ridho Magelang. Dan di sana berbayar. Ya. Gua bayar sih. Emang kalau nggak bayar, kalau mau di kayak Ar-Ridho Jakarta, keenakan nanti. Bapaknya kayak naruh anak kucing hilang, lempar aja udah. Iya, bayar tuh supaya bapaknya mujahadah. Kata Gus Yusuf harus bayar kemarin ya. Di sini pokoknya harus bayar kata Gus Yusuf. Jangan sampai nggak bayar. Karena orang tuh kalau nggak bayar ngeremehin. Iya. Anak di mana Pak? Ar-Ridho Jakarta. Enak nggak bayar. Saya juga alhamdulillah nggak ngirim-ngirim anak, dikasih duit melulu tiap bulan. Nah itu namanya akhirnya orang tuanya nggak ada pikir buat anaknya. Dan insya Allah saya juga mau naikkan bayaran di Ar-Ridho Jakarta. Ya, nih Mempang nih, saya mau naikkan. Ini 100.000 tuh terlalu murah banget nih. Akan 3 kali tidur AC dan segala macam fasilitasnya. Mau dinaikkan 1 juta gitu misalnya. Oh takut sih? Takut banget sih kan cuman kan baru wacana. Gas nggak Ustadz? Ustadz-ustadznya mah gas. Iya. Kenapa? Buat belajar agama takut? Bahasa Inggris 12 juta hajar kok. Iya, les musik 10 juta daftarnya bisa. Les musik, guru ngaji Kuku nih pernah nih Kuku dapat bayaran dari wali santri Al-Mau'idhah itu 13.000. Hah? 2.000. Tuh goblok banget orang tua itu. Asli, nggak ngargain agama itu asli itu. Sebulan. Ya Rob, 2.000. Innalillahi. Ya kalau nggak mampu bilang aja, nggak usah 2.000 juga. Saya nggak mampu nih 2.000. Udah gitu sekarang kan kalau ustadz agama narifin gitu kan, ustadznya narifin nih sekarang nih nggak ikhlas nih. Cet. Jadi ustadz kaya dibilang ahli dunia. Jadi ustadz miskin dibilang katanya nggak punya. Jangan jadi ustadz kayak dia tuh. Miskin, makanya jangan belajar agama. Iya. Makanya bagus tuh kayak Ustadz Gifari tuh. Ya udahlah insya Allah ya. Aman ya. Jadi doakan saja. Sudah dalam tahap pembangunan insya Allah. Masjid dulu insya Allah. Kemungkinan besar nanti per bulan sekali kami urut ustadz-ustadz untuk pergi ke sana. Ya ustadz-ustadz untuk pergi. Kemarin kita musyawarahnya seperti itu. Ya. Jadi yang punya anak laki-laki, ya, yang punya anak laki-laki boleh nanti bisa didaftarkan segera penanggung jawabnya Ustadz Evan nanti. Ya. Doakan Ustadz Evan biar di sana betah-betah, beliau tinggal di sana. Ide Kiai Besar Magelang, beliau, masya Allah. Ya, Ustadz Evan tuh sekelas sama saya, banget sekelasnya. Tapi taatnya sama saya luar biasa gitu. Siap bro ke Magelang, siap dimusyawarahkan katanya. Siap nggak? Bismillah. Istri gimana? Istri harus ikut suami. Iya. Insyaallah ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma summa barik lana. Allahumma ij'al istima'ana hadha istima'an mubaraka wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan marhuma ma'suma. Allahumma kammil ma'aniha kammil mabaniha kammil ma'aniha kammil mabaniha as'i aradiha adim barakatiha ila yaumil qiyamah khususan ma'had ar-ridha. Allahumma ijma' bainana wa baina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya qabla al-akhirah wa fil manami qabla al-yaqdha zahiran wa batina. Rabbana innaka jami'an nas li yawmin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa sallallahu ala Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana asrafna فتوب علينا توبة تغسل
والدينا ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فلو وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب حيال رش الصحب والحمد لله في البلد والثناء والحمد لله في البلد والثناء. Apa kata Nabi yang 3 supaya hati kita nggak keras? Ayo dapat air zam-zam nih, cepet satu orang. Ayo. Terus? Terus? Apa? Bagi 2 minumnya. Subhanallah bihamdi, subhanakallah ma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo makan.